Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, good morning students. How are you today? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Berjumpa kembali dalam English Lesson kelas 6 SDIT Nurul Fajri, Yayasan Al-Hijrah, Cikarang Barat, Bekasi. Hari ini kita akan belajar tentang simple future tense dengan menggunakan kata will dan going to, serta giving suggestions to someone, memberikan saran kepada orang lain. Jangan lupa menyiapkan buku paket dan alat tulisnya ya. Jika anak-anak sudah siap, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menggunakan kata will dan going to dalam simple future tense dan memberikan saran atau giving suggestions kepada orang lain. Kita mulai dari future tense menggunakan kata will dan going to. Apa itu future tense? Future tense digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang akan dilakukan atau sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, kata will dan going to memiliki arti yang sama, yaitu sama-sama akan. Tetapi, will digunakan ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu ketika kita sedang berbicara. Artinya, terjadi secara spontan dan tidak direncanakan. Sedangkan going to digunakan ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu sebelum kita berbicara. Artinya, sudah direncanakan sebelumnya. Berikut ini adalah penggunaan kata will dan going to. Yang pertama, will. Fungsinya untuk mengungkapkan unplanned decision atau sesuatu yang terjadi secara spontan atau tidak direncanakan. Yang kedua, express a future fact atau mengungkapkan sebuah fakta. Yang ketiga adalah prediction based on personal opinion. Prediksi yang didasarkan atas pendapat pribadi seseorang. Dan yang keempat adalah untuk mengekspresikan promise, offer, a threat, and a refusal. Janji, penawaran, ancaman, dan penolakan. Sedangkan untuk going to, fungsinya yang pertama adalah untuk mengungkapkan planned decision, sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya. Yang kedua, express that something is about to happen, atau mengungkapkan bahwa sesuatu akan terjadi. Yang ketiga adalah prediction based on evidence, prediksi yang didasarkan atas bukti-bukti yang ada. Kalau kita lihat di sini, persamaan antara will dan going to adalah sama-sama keduanya bisa digunakan untuk mengungkapkan prediksi. Berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara membuat kalimat dengan menggunakan kata will. Yang harus ada dalam kalimat adalah subject, will, dan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Untuk subjeknya, kita bisa menggunakan I, you, they, we, atau she, he, it. Perhatikan contoh kalimatnya. Pada kalimat positif, saya menggunakan kata I will read a book. I sebagai subjek, will tetap will, read sebagai verb one, dan a book sebagai objek. Untuk kalimat negatifnya berubah menjadi I will not read a book. Saya tidak akan membaca buku. Sedangkan untuk interrogative sentence-nya berubah menjadi will I read a book? Akankah saya membaca sebuah buku? Pada interrogative sentence, kalimat tersebut membutuhkan jawaban. Jawabannya bisa berupa yes atau no. Kalau anak-anak menjawab yes, dilanjutkan dengan yes I will, tergantung subjeknya. Dan kalau jawabannya no, menjadi no I will not. Yang harus diperhatikan di sini adalah I will not, dan will I. Ingat-ingat ya, I will not, will I.
Untuk kata I will bisa disingkat menjadi I, kemudian koma di atas, kemudian double L. Begitu pula dengan subjek-subjek yang lainnya, you, she, dan he. Untuk kata will not sendiri dapat disingkat menjadi won't. Berikutnya adalah cara membuat kalimat dengan menggunakan kata going to. Yang harus ada dalam kalimat tersebut adalah subject, to be, going to, dan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Perhatikan contoh berikut. Untuk kalimat positif, tertulis he is going to play soccer. Dia akan bermain bola. He sebagai subjek, is sebagai to be, going to sebagai going to, kemudian play sebagai kata kerja bentuk pertama, dan soccer sebagai objek. Untuk kalimat negatif berubah menjadi he is not going to play soccer. Dia tidak akan bermain bola. Sedangkan pada interrogative sentence berubah lagi menjadi is he going to play soccer? Apakah dia akan bermain bola? Jawabannya bisa yes, bisa not. Setelah yes, subjek dulu baru kemudian to be. Yes, he is. Atau kalau no, jawabannya adalah no, he is not. Jadi anak-anak harus mengingat he is going to, he is not going to, atau is he going to, tergantung dari subjeknya. Setiap subjek memiliki to be-nya sendiri-sendiri. Contohnya, untuk subjek I, to be-nya adalah am. Untuk subjek you, they, we, to be-nya adalah are. Kalau subjeknya she, he, it, maka to be-nya adalah is. Untuk kalimat negatif, anak-anak tinggal menambahkan kata not setelah kata to be. Untuk penulisan subjek plus to be, kita juga bisa meningkatnya. Misalnya, I am menjadi I'm, you are menjadi your, he is menjadi his. Berikutnya adalah contoh kalimat dengan menggunakan kata will sesuai dengan fungsi. Yang pertama adalah instant decision atau spontan dan tidak direncanakan. Contoh, I'm thirsty, I'll buy some drink. Saya haus, saya akan membeli minum. Saya haus, saya akan membeli minum. Tiba-tiba saya merasa haus, kemudian saya ingin membeli minum. Yang kedua, prediction, based on personal opinion. Contohnya, I think it will rain later. Setiap orang bebas mengungkapkan opininya sendiri, asalkan mereka melihat bukti-bukti yang ada. Ketiga, express future fact atau mengungkapkan fakta. The sun will rise tomorrow. Karena matahari selalu bersinar setiap hari. Kalau matahari tidak bersinar lagi, maka tandanya sesuatu akan terjadi. Number 4 adalah promise, offers, a threat, and a refusal. Janji, penawaran, ancaman, dan penolakan. Di sini dicontohkan adalah memberikan penawaran. I'll help you tomorrow if you like. Saya akan menolongmu besok jika kamu mau. Di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya, contoh kalimat dengan menggunakan kata going to sesuai dengan fungsinya. Yang pertama adalah planned decision atau mengungkapkan sesuatu kejadian yang sudah direncanakan. Contohnya, I'm going to buy a new laptop next week.
Berarti saya sudah merencanakan akan membeli laptop baru pekan depan. Yang kedua adalah prediction based on evidence. Look at those clouds. It is going to rain. Mereka mengatakan, lihat awan-awan tersebut. Sepertinya ini akan turun hujan. Ya, jadi karena melihat bukti ada awan mendung, mereka mengatakan it is going to rain. Yang ketiga, express that something is about to happen. Sesuatu akan terjadi. Misalnya, get back, the bomb is going to explode. Mundur, bom itu akan meledak. Sampai di sini dapat dipahami ya. Berikutnya adalah keterangan waktu. Karena simple future tense berhubungan dengan kejadian yang akan datang, maka keterangan waktunya pun antara lain adalah yang pertama, present, artinya nanti. Kemudian tomorrow, yang artinya besok. Selanjutnya adalah next, yang berarti berikutnya. Biasanya kata next ini digabungkan dengan kata yang lainnya. Misalnya next time, next year, next Monday, atau next week. Next time artinya lain waktu. Next year artinya tahun depan. Next Monday artinya Senin depan. Dan next week artinya minggu depan. Itu tadi penjelasan tentang simple future tense. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi giving suggestion. Giving suggestion artinya memberikan saran atau nasihat menggunakan kata should. Untuk memberikan nasihat atau saran kepada seseorang, kita bisa menggunakan kata should. Cara penggunaannya dalam kalimat adalah seperti contoh-contoh berikut. He should bring a small suitcase. Pada kalimat positif. Pada kalimat negatifnya berubah menjadi he should not bring a small suitcase. Dia seharusnya tidak membawa koper yang kecil. Atau bisa juga dituliskan dalam bentuk interrogative sentence. Berikut adalah rumus atau struktur penulisannya. Nah, itu tadi penjelasan tentang perbedaan penggunaan will dan going to dalam simple future tense serta giving suggestion atau memberikan saran kepada seseorang. Hari ini kita telah belajar bahwa untuk menyatakan sesuatu yang akan kita lakukan, kita bisa menggunakan kata will atau going to. Will berarti akan, yang tidak direncanakan sebelumnya. Sedangkan going to artinya akan melakukan sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya. Sedangkan untuk menyatakan prediksi, kita dapat menggunakan keduanya, baik will maupun going to. Terakhir yang sudah kita pelajari hari ini adalah untuk memberikan saran kepada seseorang, kita dapat menggunakan kata should. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan-penjelasan di awal tadi? Semoga kalian sudah mengerti ya. Kalau begitu, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for watching. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.